Shalom, perkenalkan nama saya Calvin Tukare. Pada saat ini, aktivitas saya sebagai seorang pelayan Tuhan, melayani sebagai seorang TSPM, yaitu Tenaga Sukarelawan Pengembangan Masyarakat. Pada saat ini saya ditugaskan di Kota Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu kesaksian mengenai kuasa doa. Di mana jika kita bertekun dalam doa, meminta dengan penuh kepercayaan, kesungguh-sungguhan hati kepada Tuhan, maka kita akan menerimanya sesuai dengan kebutuhan kita. Secara pribadi, saya pernah merasakan kuasa doa pada saat saya terpuruk dan seakan-akan kehilangan arah. Pada saat saya berdoa semalaman, kehidupan saya langsung diberkati oleh Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi saya, dan saya memberitahukan hal apa yang harus saya lakukan. Kisah saya ini bermula pada saat saya sementara berkuliah. Pada saat itu, saya memasuki semester yang kedua. Pada akhir-akhir semester, kebanyakan orang biasanya terbeban dengan ujian-ujian di akhir semester. Tetapi saya secara pribadi terbeban dengan biaya kuliah. Bagaimana saya akan melanjutkan perkuliahan di semester berikut? Saya mulai gelisah pada saat itu. Singkatnya, puji Tuhan, pada saat semester itu berakhir, ada sekitar 2 sampai 3 bulan kita mahasiswa libur sebelum memasuki semester selanjutnya. Dan pada saat itu di kampus saya berkuliah, membuat suatu program bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk terlibat dalam suatu bentuk penginjilan yang disebut dengan student colporteur, atau disebut dengan mahasiswa pedagang keliling. Hal yang dilakukan adalah bagi mahasiswa yang terlibat dalam program ini, disebarluaskan di berbagai macam daerah sambil membawa majalah dan buku-buku yang berisi kesehatan dan kerohanian. Singkatnya, saya mendaftarkan diri dan saya ditempatkan di satu daerah yang menurut saya daerah ini sangat asing. Mengapa asing bagi saya? Karena pada saat itu adalah kali pertama saya keluar daerah dan dianjurkan untuk berbaur dengan orang-orang yang para masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan saya pada saat itu. Singkatnya, saya tiba di daerah di mana saya ditempatkan, dan kami diberikan durasi waktu oleh pihak kampus sekitar selama 360 jam. Jika dihitung per hari, dia memakan waktu 1 bulan lebih, terhitung per hari 8 jam kerja. Saudara-saudara, saya mau katakan pekerjaan ini sangat sulit pada saat itu yang saya rasakan, di mana tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Hari pertama saya menjual buku-buku ini, saya merasa capek karena panas dan saya hanya jalan kaki naik dan turun gunung. Dan yang lebih membuat saya patah semangat pada saat itu adalah sudah kurang lebih 2 minggu saya berjalan untuk menawarkan buku-buku ini, satupun tidak ada yang terjual. Penolakan demi penolakan saya dapatkan di saat saya mengunjungi para masyarakat di rumah-rumah mereka masing-masing. Sempat saya menangis pada saat itu. Mau mengundurkan diri pun tidak bisa. Karena uang untuk saya pulang tidak ada. Yang bisa saya lakukan pada saat itu adalah berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa pada saat itu. Hampir semalaman saya curahkan semua isi hati saya kepada Tuhan. Saya curhat kepada Tuhan, menyampaikan hal-hal yang mengganjal hati saya pada saat itu. Karena saya pada saat itu sudah sangat merasa terbeban dan sudah tidak mampu lagi sebagai manusia untuk menjalani semua permasalahan yang mungkin saya rasa masalah yang sangat berat, karena saya ada di satu wilayah yang asing pada saat itu.
Dan pada saat saya berdoa, seketika saya akan merasa lega. Saat semua isi hati saya sampaikan dalam doa kepada Tuhan. Dan benar saudara-saudara, Tuhan langsung menjawab doa saya pada saat itu. Di mana saya diarahkan pergi di kampung sebelah. Di sana saya dipertemukan dengan seorang ibu yang profesinya menjual buku seperti saya. Berbeda dengan saya, ada durasi waktu. Kalau ibu ini memang profesinya menjual buku, dan ibu ini langsung mengajak saya untuk menjadi rekan kerjanya. Saya dan ibu ini berbagi tugas. Ibu ini menawarkan buku-buku, sedangkan saya mendoakan keluarga-keluarga yang kita kunjungi pada saat itu. Tuhan memang memberkati hidup saya pada saat itu. Saya merenungkan jawaban doa dari Tuhan dalam hidup saya. Di mana pada saat saya sangat membutuhkan pertolongan, Dia menunjukkan jalan dan mengirimkan orang untuk membantu saya dalam menjalankan pekerjaan ini. Pada saat saya berada dalam keterpurukan di minggu-minggu awal, saya menjalankan pekerjaan ini dan saya bawa itu dalam doa. Saya minta kepada Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya pada saat itu. Dan Tuhan memberikan berkat yang melebihi kebutuhan saya. Pada saat waktu saya sudah mau selesai dan saya harus balik lagi ke kampus, saya menghasilkan uang dari hasil penjualan buku saya sebesar 25 juta. Hasil yang tidak saya duga terjadi dalam kehidupan saya karena kuasa doa, karena Tuhan menyertai saya. Sehingga saya bisa berkuliah dan dituntun oleh Tuhan selama perkuliahan saya. Akhirnya saya ditamatkan pada tahun 2023 dan saya mengabdikan diri saya untuk melayani Tuhan. Satu ayat yang menjadi penutup kesaksian saya pada saat ini, kiranya ini bisa memotivasi hidup kita untuk agar selalu tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun yang sementara kita alami, apapun yang sementara kita hadapi. Kita bawa itu dalam doa kepada Tuhan. Ayat ini saya ambil di dalam kitab Matius 21 ayatnya yang ke-22. Ada nasihat firman Tuhan di situ yang berbunyi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.